Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan baik ini kita bisa melanjutkan dalam hal pembelajaran materi mekanika tanah. Pada saat ini yang akan kita coba bahas mengenai kuat geser tanah di tanah berlapis. Kuat geser tanah notasinya S dari shear strength. Ini secara matematiknya merupakan fungsi jenis tanah dan tekanan vertikal. Tentunya dalam hal ini pemirsa sudah menonton video yang kami buat. Jika ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom komentar. Dan tentunya pemirsa yang baik hati, mohon meluangkan waktu untuk mengklik subscribe-nya. Terima kasih. Kita mulai saja. Ini ada satu kasus atau contoh soal. Misalnya ada 3 lapisan tanah, di mana lapisan 1 dengan ketebalan H1 sebesar, kalau dilihat dari sini ini sebesar 5 meter. Jadi H1-nya 5 meter. Kemudian H2 kalau dilihat dari sini 9 dan ini 5. Jadi ketebalan dari lapisan 2 sebesar 4 meter. Dan lapisan 3 sebesar 6 meter. Ini 15 dikurangi 9, 6 meter. Lapisan 1 memiliki kohesi atau C. Ini dinotasikan C1 sebesar 10 kN per meter persegi. Sudut geser dalamnya sebesar 15 derajat. Dan unit berat sebesar 18 kN per meter kubik. Lapisan 2, tanah lapisan 2 memiliki kohesi sebesar 25 kN per meter persegi. Sudut geser dalamnya sebesar 0 derajat. Unit berat tanah di sini dalam artian unit berat tanah sebesar 16 kN per meter kubik. Lapisan 3 memiliki kohesi 0 kN per meter persegi. Sudut geser dalamnya sebesar 30 derajat dan unit berat tanahnya sebesar 19 kN per meter kubik. Di sini ada satu permintaan, misalnya hitung besarnya kuat geser tanah di titik A, B, dan titik C. Titik A ini memiliki kedalaman, kalau dilihat dari permukaan, ini HA. Jadi sekarang kita tulis saja tinggi atau kedalaman titik A ini dari permukaan sebesar 2,5 meter. Kemudian tinggi atau kedalaman titik B dari permukaan sebesar 7 meter. Dan kedalaman titik C ini 12 meter. Kemudian tebal lapisan 1
H1 ini memiliki ketebalan sebesar 5 meter. Kemudian tebal lapisan 2-nya sebesar 4 meter dan tebal lapisan 3 ini sebesar 6 meter. Gitu. Nah, sekarang kita harus mencari dulu tekanan. Tekanan di titik A. Kemudian nanti cari juga tekanan di titik B dan tekanan di titik C. Untuk tekanan di titik A, B, dan C ini, karena ini kondisinya terendam oleh air, kan ini muka airnya ada di permukaan tanah. MA ini muka air tanah, ada di permukaan tanah, dalam artian bahwa ini kondisinya lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3 ini kondisinya jenuh air. Kondisi jenuh air. Jadi semuanya jenuh air atau saturation. Nah, ini. Jika jenuh air berarti akan memiliki unit berat air. Ini memiliki unit berat air, ini memiliki unit berat air. Sementara lapisan ke bawahnya, yang paling bawah atau lapisan keempat ini tanah kedap air. Jadi maksud kedap air itu tidak bisa ditembus oleh air. Sekarang kita cari tekanan efektif. Tekanan efektif di A, di titik A maksudnya. Ini tekanan efektif di titik A. Jadi kita cari dulu tekanan efektif di titik A sama dengan unit berat sub, ini dari submerged atau unit berat efektif lapisan 1 tentunya, karena titik A ada di lapisan 1 dikalikan dengan tingginya HA atau posisi A dari permukaan. Ini sama saja dengan unit berat kondisi SAT lapisan 1 dikurangi unit berat air dikalikan HA. Nah, ini sama dengan, jadi unit berat 1 karena kondisinya ini kondisinya jenuh air, kita katakan bahwa ini kondisi SAT lapisan 1. Ini sama dengan unit berat SAT lapisan 2, dan yang lapisan 3 sama dengan unit berat SAT lapisan 3. Gitu. Ini. Jadi di sini unit berat SAT lapisan 1 ini sebesar 18 kilonewton per meter kubik dikurangi 10 kilonewton per meter kubik dikalikan 2,5 meter. Ini 18 otomatis 18 dikurangi 10
dapat 8. 8 kali 2,5 ini dapat 20 kilonewton per meter persegi, gitu kan? Ini 8 kali 2,5 dapat 20 kilonewton per meter persegi. Jadi tekanan efektif di titik A ini sebesar 20 kilonewton per meter persegi atau sebesar 20 kPa. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan tekanan efektif di titik B. Tekanan efektif di titik B. Nah, tekanan efektif di titik B kita notasikan ini sigma efektif B sama dengan unit berat kondisi sub. Ini karena titik B itu ada di lapisan 2, jadi sub 2 dikalikannya dengan ini ada jarak nih, ada jarak di mana jaraknya itu sama dengan HB dikurangi ini HB dikurangi H1. Itu. HB dikurangi H1. Nah, karena titik B ini merupakan akumulasi atau adanya penambahan dari tekanan di atasnya, ini kita tambah dengan unit berat sub lapisan 1 dikalikan H1. Gitu. Ini unit berat sub 2 ini sama dengan unit berat sat lapisan 2 dikurangi gamma air dikalikan ini tinggi B dikurangi tinggi lapisan 1 ditambah unit berat sat lapisan 1 dikurangi gamma air kali H1, kan? Jadi ini unit berat sat lapisan 2 nya ini sebesar 16 dikurangi 10, ini 16 kilonewton per meter kubik dikurangi 10 kilonewton per meter kubik ini, kemudian HB dikurangi H1, HB nya ini sebesar 7 meter gitu kan, 7 dikurangi H1 nya 5. Tuh. Nah ini ditambah gamma sat satunya sebesar 18 dikurangi gamma airnya 10 dikalikan H1 nya sebesar 5
5 meter. Kan? Jadi ini kalau kita tulis satuannya ya 16 dikurangi 10, 6 kilonewton per meter kubik, dikalikan 7 dikurangi 5, 2 meter, ini ditambah 18 kurangi 10, 8 kilonewton per meter kubik kali 5. Ini hasilnya 12 kilonewton per meter persegi, ditambah ini 8 kali 5 40 kilonewton per meter persegi. Ini hasil akhirnya sebesar 52 kilonewton per meter persegi atau sebesar 52 kPa. Itu tekanan efektif di titik B, itu kan. Sekarang kita cari lagi tekanan efektif di titik C, gitu kan. Nah, titik C ini sama aja dengan kita tulis lagi sigma efektif C ini sama dengan, jadi untuk di C ini, karena C ini juga merupakan akumulasi dari tekanan di atasnya, nah, kita susun lagi aja ya, ini tekanan tekanan di titik C ini sama dengan gamma sub, ini lapisan 3 nih, gamma sub lapisan 3 dikalikan ini kali jarak dari HC ini, jarak C dikurangi jarak ini bisa kita ambil dari HC dikurangi H1 dan H2, itu kan. HC ini HC dikurangi H1 plus H2, gitu. Kemudian ditambah yang tadi itu tekanan setiap lapisan, tekanan dari lapisan 2 dan lapisan 1. Lapisan 1 dulu kita tulis, ini unit berat sub 1 kali H1, itu kan, ditambah unit berat sub 2 kali H2, gitu. Nah sekarang gamma sub 3 ini sama aja dengan gamma sub 3 dikurangi gamma air tuh. Nah, sekarang HC nya ini kan kita udah dapat sebesar, HC nya itu sebesar 12 meter 12 meter dikurangi H1 nya ini sebesar 5 meter dan H2 nya sebesar 4 meter. Ini 5 meter
ditambah 4 meter. Tuh. Kemudian ditambah nih, gamma sub 1 itu sama aja dengan gamma sat 1 dikurangi gamma air dikalikan H1 ya, nanti ditambah dengan gamma sat lapisan 2 dikurangi gamma air kali H2. Jadi ini kalau kita selesaikan, gamma sat lapisan 3 ini sama dengan 19 kilonewton per meter kubik dikurangi 10 kilonewton per meter kubik ini. Kemudian ini yang ini 12 meter dikurangi 9 meter dapat 3 meter, kan? Ditambah gamma sat 1 dikurangi gamma air, ini gamma sat satunya sebesar 18 kilonewton per meter kubik dikurangi 10 kilonewton per meter kubik ya. Ini sengaja kita tulis satuannya biar mudah untuk dipelajari. Kemudian dikalikan H1-nya sebesar 5 meter. Ini ditambah gamma sat 2-nya sebesar 16 kilonewton per meter kubik dikurangi 10 kilonewton per meter kubik, kemudian dikalikan H2-nya. H2-nya itu sebesar 4 meter. H2-nya sebesar 4 meter. Jadi ini lumayan agak panjang nih. 19 kurangi 10, 9 kilonewton per meter kubik kali 3 meter ditambah 8 kilonewton per meter kubik dikali 5 meter ditambah 6 kilonewton per meter kubik dikalikan 4 meter. Ini sengaja ditulis satuannya, bukan apa-apa, biar mudah untuk dipelajari lagi. Ini sama dengan 27 kilonewton per meter persegi ditambah 8 kali 5 40 kilonewton per meter persegi ditambah 24 kilonewton per meter persegi, sehingga didapat ini 27 ditambah 40, 27 ditambah 40 ditambah 24 sama dengan 91 kilonewton per meter persegi atau sebesar 91 kPa. Jadi sekarang tekanannya sudah diketahui. Jadi tekanan efektif di titik A ini sebesar 20
KPA, tekanan di titik B, tekanan efektif maksudnya, sebesar 52 KPA, dan tekanan di titik C ini sebesar 91 KPA. Itu. Ini tentang tekanan efektif. Nah, selanjutnya kita cari kuat gesernya. Jadi kuat geser di titik A. Titik A. Ya kan? Nah, kuat geser di titik A rumusnya gini saja, SA, notasinya SA, dari S-nya itu dari shear strength. SA sama dengan C1. Kenapa C1? Karena ini C itu kohesi. Kohesi lapisan 1 karena titik A ini ada di lapisan 1. C1 ditambah tekanan efektif, ini tekanan efektif titik A, kemudian dikalikan ini, dikalikan tangan Pi1, atau Pi itu kan sudut geser dalam lapisan 1. Jadi di sini kita tahu sekarang C1-nya itu sebesar 10 kilonewton per meter persegi. Itu C1. Kemudian tekanan efektif titik A ini sebesar 20 KPA atau 20 kilonewton per meter persegi. Ini jadi ditambah ini 20 kilonewton per meter persegi dikalikan tangan dari Pi1 itu 15 derajat. Ya. Ini hasilnya 10 kilonewton per meter persegi ditambah ini 20 kilonewton per meter persegi kali tan 15 ini sebesar 0,268. Ya. Coba di kalkulator ada 0,268 sehingga didapat nilainya 15,36 kilonewton per meter persegi. Ini satuannya satuan tekanan kuat geser itu, atau 15,36 KPA. Gitu. Jadi kuat geser di titik A sudah didapat. Sekarang kita lanjutkan kuat geser di titik B dan titik C. Nah, sekarang kuat geser di titik B. Ya, notasinya SB sama dengan C. C-nya titik B ini kan ada di lapisan 2. Jadi ini C-nya C lapisan 2 ditambah tekanan efektif B kali tan Pi lapisan 2. Nah, sekarang C2-nya dilihat.
C2 nya sebesar 25, ini satuannya kilonewton per meter persegi. C2 kohesi satuannya itu satuan tekanan ya. Kemudian ditambah tekanan efektif lapisan. Tekanan efektif titik B ini sebesar 52 ya. 52 kilonewton per meter persegi dikalikan tan dari lapisan 2 ini sebesar 0 derajat. Nah kalau gini tan 0 derajat ini kan hasilnya 0 dikalikan 52 hasilnya 0 ditambah 25 kilonewton per meter persegi, jadi hasilnya 25 kilonewton per meter persegi atau sebesar 25 kPa. Jadi kuat geser di titik B sudah sebesar 25 kPa. Sekarang kuat geser di titik C, ya kan? Notasinya SC sama dengan ini, SC sama dengan C3 ditambah tekanan efektif di titik C dikalikan tan dari pi-nya itu pi3. Kenapa? Karena titik C ini ada di lapisan 3. C3 nya ini sebesar 0 kilonewton per meter persegi, gitu kan, satuannya kilonewton per meter persegi, ditambah tekanan efektif titik C ini, sebesar 91 kilonewton per meter persegi dikalikan tangen dari pi3 nya itu 30 derajat. Tuh. Ini hasilnya. Nah, yang ini 0 udah ditambah ini jadi 91 kilonewton per meter persegi dikalikan tan 30 ini sebesar 0,577 ya. Jadi ini didapat 52,51 kilonewton per meter persegi atau sebesar 52,51 kPa. Jadi sekarang ketemu ya. Jadi sekarang kuat gesernya itu ini kuat geser di titik C ini berarti di titik A, SA nya itu atau kuat geser titik A ini sebesar 15,36 kPa. Itu kuat geser di titik A. Kemudian kuat geser di titik B, SB ini sebesar 25 kPa. Selanjutnya kuat geser tanah di titik C, maaf ini C, ini sebesar 52,51 kPa. Titik A 15,36,
Titik B ini kuat gesernya sebesar 25 kPa dan titik C sebesar titik A 15,36 kPa, titik B 25 kPa dan titik C 52,51 kPa. Nah, sekarang kalau kita lihat dari lapisan tanah ini kan, ini dari contoh tadi, titik A ini ada di lapisan 1, kemudian kondisinya jenuh air. Titik B juga kondisinya jenuh air tadinya, titik C juga jenuh air. Kemudian kita hitung tekanan efektifnya di masing-masing titik tersebut. Setelah itu kita cari kekuatan geser tanahnya di titik A, B, dan C. Nah, kalau kita lihat di sini, lapisan 1 ini merupakan jenis Lanow. Karena C-nya memiliki nilai sebesar 10 kN per meter persegi dan Pi-nya juga ada nilainya sebesar 15 derajat. Kemudian lapisan 2 ini, titik B ini merupakan jenis tanah lempung. Jenis tanah lempung ini cirinya gini, sudut geser dalamnya ini 0, berarti tidak memiliki kandungan pasir. Dan C-nya kohesinya 25, ini cukup besar. Jadi jenis tanah lapisan 2 merupakan jenis tanah lempung. Kemudian jenis tanah lapisan 3 ini C-nya ini 0. Kemudian Pi-nya 30 derajat. Nah, Pi 30 derajat ini cukup besar. Ini menunjukkan karakter dari pasir. Sementara C-nya itu 0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada nilai kohesi di sini. Artinya tidak mengandung lumpur atau tidak mengandung lempung sedikit pun. Jadi lapisan 1 jenis tanahnya Lanow, lapisan 2 jenis tanahnya lempung, lapisan 3 jenis tanahnya pasir. Ya, jadi kalau kita susun lagi di sini bahwa ini lapisan 1 kan, lapisan 1 jenis tanahnya Lanow. Masalahnya ini Lanow-nya kelempungan atau Lanow kepasiran, itu hasil dari lab tentunya nantinya. Kemudian jenis lapisan ini SB ini atau kuat geser di titik B ada di lapisan 2. Ini jenis tanahnya lempung. Kemudian untuk jenis tanah lapisan 3 ini jenis tanahnya pasir. Ya. Nah, jadi di sini jelas bahwa kuat geser dari tanah ini merupakan fungsi dari jenis tanah, ada hubungannya dengan jenis tanah dan ada hubungannya juga dengan tekanan vertikal. Dalam artian kalau di sini tekanan vertikalnya vertikal efektif. Ya. Demikian pembahasan tentang kuat geser tanah di tanah berlapis. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Demikian pembahasan materi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.